Baik, pendahuluan tajwiduna. Al-Quran adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kedudukan mulia, sehingga setiap aktivitas untuk membacanya dinilai sebagai ibadah, ya. Al-muta'abbadu bitilawati. Bagaimana Al-Quran dibaca adalah seperti Rasulullah SAW membaca dalam mengajarkannya kepada para sahabat. Dari tangan sahabat, Al-Quran diajarkan kepada tabi'in dan kemudian diajarkan kepada generasi berikutnya hingga sekarang. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, ya, nggak boleh sembarangan. Jadi langgamnya atau ada aturan-aturannya. Semuanya seperti mata rantai yang tersambung, atau istilahnya sanad, ya. Ya, disebutnya sanad, mata rantai yang tersambung. Sanad mustasil, ya. Sanad ya mustasil. Karena harus merujuk pada cara yang diajarkan Nabi SAW, maka cara membaca Al-Quran disebut juga sebagai sunnah yang harus diikuti, ya, sunnatum muttaba'ah. Jadi istilahnya sunnah yang harus diikuti, ya, sunnatum muttaba'ah. Praktik membaca Al-Quran sebagaimana yang diajarkan Nabi selain telah diajarkan dari generasi ke generasi hingga sekarang melalui periwayatan yang mutawatir. Para ulama Al-Quran juga telah menyusun kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidah bacaan itulah yang kemudian disebut dengan ilmu apa? Tajwid. Ilmu tajwid, kaidah-kaidah membaca Al-Quran dengan benar. Nah, poin yang A yaitu adalah pengertian, definisinya, pengertian tajwid. Tajwid secara bahasa berarti membaguskan, ya, membaguskan. Jawada yujawidu tajwidah, ya, membaguskan. Al-tahsin, makanya kan ada juga yang bilang tahsin, ya, tahsin Al-Quran. Tahsin. Menurut istilah tajwid, artinya membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang disusun berdasarkan riwayat yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Itu definisi atau pengertian dari tajwid. Jadi antara tajwid dan tahsin sama, ya. Tahsin, tajwid sama-sama saja. Yang kedua, tujuan dan manfaat. Mencapai kesempurnaan dalam membaca Al-Quran, ya. Tujuan pertama, poin 1, yaitu untuk mencapai kesempurnaan dalam membaca Al-Quran, ya, agar kita belajar tadi, ya, bahwa membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, ya, mencapai kesempurnaan. Poin yang kedua, tujuannya terjaga dari segala bentuk kesalahan dan penyimpangan dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau kita sudah belajar tajwid, maka terjaga dari setiap bentuk kesalahan dan ada penyimpangan bacaan, ya, seperti itu, ya. Kalau misalnya kita belum tahu, kemudian kita ada kesalahan, ya, tidak dosa, ya. Tapi kalau sudah tahu, misalnya baca matobi'inya lebih dari 2 harokat, itu menjadi ada penyimpangan dan bisa berakibat kepada dosa, gitu, ya. Yang ketiga, mendapatkan ridho serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu ada 3 poin, tujuan dan manfaat dari kita mempraktikkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Dan hukumnya, ya, hukum kita membaca Al-Quran dengan tajwid itu apa hukumnya? Wajib, ya, fardhu ain.
Sedangkan kalau hukum kita mempelajari ilmunya, kita mengetahui teori-teori tajwid itu adalah fardu kifayah. Tidak pahami ya? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, mempraktikkan dengan tajwid itu hukumnya fardu ain, wajib ya, wajib ain, wajib bagi semua yang ya sedang membaca Al-Quran itu harus dipakai tajwidnya. Nah, sebenarnya tajwidnya. Tapi kalau mengetahui teori-teorinya, ya segala macam kan makhraj segala macam, istilah-istilahnya lah, istilah-istilahnya itu fardu kifayah. Jadi hanya wajib iya minimal satu kampung, karena untuk apa? Untuk yang nanti menjadi gurunya yang mengajarkannya. Ya, ketika dalam satu wilayah, dalam satu kampung tidak ada yang memahami ilmu tajwid, berdosa semua. Ini seperti itu ya, karena fardu kifayah. Nah, ini lanjutan yang poin yang ngecek hukum ini. Hukum mempelajari tajwid terbagi menjadi dua, yaitu tadi sudah ya, tajwid secara teori atau ilmu tajwid al-tajwidu. Al-ilmu hukumnya betul sudah tadi fardu kifayah, sudahlah ini Mas. Kemudian tajwid secara praktik, al-tajwidu al-amaliyu hukumnya fardu ain, bisa dibahas ya. Itu kewajiban yang berlaku bagi setiap pembaca Al-Qur'an. Kewajiban ini ya didasarkan pada dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam surah dan juga dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Al-Qurannya itu terdapat di surah Al-Muzammil. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warattilil Qur'ana tartila. Ya. Surah Al-Muzammil itu ayat berapa? Saya tahu. Ayat keempat ya. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Yang mana artinya bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, tartil, perlahan-lahan. Nggak boleh buru-buru mentang-mentang Ramadan misalnya pengen kejar satu hari satu juz. Ya seperti itu. Benar. Ya Al-Muzammil surah ke-73 ayat 4. Kemudian sahabat Ali radhiyallahu anhu menafsirkan kata tartil dengan ungkapan tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf ya. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Apa artinya? Membaguskan huruf dan memahami waqaf. Apa waqaf? Tempat berhenti ya. Dia membaguskan huruf dan memahami waqaf nanti. Dengan demikian, perintah tartil dalam membaca Al-Quran adalah perintah membaca Al-Quran dengan memperhatikan segala hal terkait kaidah tajwid. Ya, itu Al-Qurannya. Kemudian poin yang berikutnya ya, yaitu hadis. Ya, hadis. Berdasarkan hadis Musa bin Yazid Al-Kindi ketika Abdullah bin Mas'ud menyimak seseorang yang membaca penggalan ayat At-Taubah ya. Ayat 9 surah ke-9 ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Penggalannya dengan hanya memanjangkan dua harokat pada lafaz lil fuqara, yang mana itu harusnya berapa harokat? Lil fuqara itu roknya 5 ya. Iya betul. Iya 4 sampai 6 ya, 4 5 itu. Yang mana hukumnya mad wajib mutasil. Tersambung mutasil ya. Mad wajib mutasil. Lil fuqara'i. Ya. Abdullah pun bertanya kepada orang tersebut, apakah demikian Rasulullah SAW mengajarkannya? Orang itu balik bertanya, bagaimana cara yang benar wahai Abu Abdurrahman? Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca panjang sesuai kaidah mad wajib muttasil.
Jadi bahwa kita tahu ya sahabat Abdullah bin Mas'ud ini adalah bukan. Yang iya, yang adalah Abdullah bin Umi Maktum. Sama, semua. Iya, Abdullah bin Umi Maktum. Kalau Abdullah bin Mas'ud itu adalah sahabat yang memiliki suara indah. Nah, Abdullah bin Mas'ud. Ya, disebut juga kalau anaknya Ibnu Mas'ud. Itu ya terkenal ya memiliki suara yang indah dan juga bacaan yang bagus ya, Abdullah bin Mas'ud. Amin. Jadi apa namanya, pemahaman tafsirnya juga bagus itulah Ahlul Quran, makanya sanad-sanad itu yang paling bagus yang nyambung ke Abdullah bin Mas'ud, sanad Quran. Karena sering Rasulullah meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan ayat seperti itu. Itu ya hadisnya. Ya. Sekarang yang berikutnya ijma. Apa ijma? Kesepakatan. Ya, kesepakatan dari ulama ya. Ya, ijma. Pendapat ya, pendapat ulama. Berdasarkan ijma ulama, membaca Al-Qur'an wajib menggunakan tajwid. Ibnu Al-Jazari ini sangat populer ya. Ya, Jazari, Matan Jazari. Ibnu Al-Jazari menegaskan dalam muqaddimahnya, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim man lam yujawwidi al-Qur'ani athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala, yang artinya mengungkapkan tajwid dalam membaca Al-Quran merupakan kewajiban, yang pasti. Siapa yang tidak menggunakan tajwid dalam membaca Al-Quran, maka ia berdosa. Karena dengan cara itu Tuhan menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran. Demikian juga Al-Quran sampai pada kita. Itu dalam muqaddimahnya kitab Tahsin atau Matan Jazari ya, Ibnu Jazari. Itu tentang sampai hukum membaca tajwid ya, ada Al-Quran, hadis dan ijma. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Kita nggak usah banyak-banyak yang materinya. Terkait definisi tujuan dan hukum ya, baru sampai 3 dulu. Dari itu ada fardu kifayah, ada fardu ain, ada yang sunnah ya. Yang sunnahnya yang mana itu Pak Ustaz tadi? Untuk hukum itu 2. Oh iya. Ya, fardu ain dan fardu kifayah tajwid. Yang sumbernya penguatnya itu 3. Dalilnya ya, atau dalilnya itu dari Al-Quran, Surah Al-Muzammil, hadis, Ibnu Mas'ud dan ijma. Gitu, bahwa yang menguatkan ya sebagai penguat bahwa hukum membaca Al-Quran dengan tajwid itu wajib ain, fardu ain. Iya, sedangkan yang untuk untuk belajar teorinya fardu kifayah. Jadi tidak ada yang sunnah ya. Tadi yang awal pertama ada ya sunnah. Mana sih? Termasuk sunnah adalah cara membacanya. Cara ya? Oh, caranya. Iya. Kalau di sini saya ya. Mutaba ya. Oh, ada yang di atas ya. Mutaba. Asal mutaba. Oh iya. Sunnahnya bukan terikat hukum, tapi adalah sunnah untuk mengikuti. Sunnah untuk diikuti. Oh iya. Mengikuti Rasul. Itu as-sunnatu mutaba. Betul ada yang di atas. Hukum maksudnya dilaksanakan dan ditinggalkan tidak berdosa bagi. Bukan, tapi sunnah Rasul. Jalan hidup atau jalan mengikuti. Iya. Biasanya yang disenangi Pak Memen sunnah malam Jumat gitu ya. Jadi kalau membaca itu sunnah yang kita dapat wajib mengamalkan ya. Betul. Hukumnya wajib, tapi itu adalah sunnahnya. Biasa iya, jadi seperti ittiba ya, kita mencontoh Rasul, sunnah ya, sunnatul mutaba. Karena iya di sini ada bahwa
maka cara membaca Al-Quran disebut juga sebagai sunnah yang harus diikuti. Sunnatul muttaba'. Abad mulai istilahnya ya. Iya, abad. Yang harus berarti kan wajib ya, sunnah yang harus diikuti. Ya. Sunnah tapi harus. Sunnah tapi kan. Ya, jadi sunnahnya itu ya Kita terkait dengan fikih. bukan fikih. Sunnah pengertian fikih. Iya, jadi sunnahnya itu kita mencontoh. Sunnahnya itu bukan yang itu ya, yang hukum. Oh iya, selangsa ya. Sunnatul muttaba'. Jadi sunnatul muttaba' itu kita sunnah mencontoh Rasul. Ya kegiatannya itu. Iya, yang bahwa Rasul bacanya kayak gini, berarti kita pun harus sama seperti Rasul. Ya. Sunnahnya, wajibnya, Nah, gitu ya. Ada lagi? Jadi ini pemahaman itu ya sebelum nanti kita belajar tajwid kan, biar disampaikan. Ada yang bertanya apa hukumnya baca Al-Quran dengan tajwid itu jangan bilang. Kalau tajwid termasuk juga makhraj hurufnya segala macam itu. Oh iya, termasuk betul. Nanti makhrajul huruf, ada hukum bacaan mad. Nanti dibagi ada kurang lebih 5. 5. Wah, ini udah molotok nih sudah. Ini sharing ya. Ya, makhrajul huruf, sifatul huruf. Terus yang satunya lagi Asisten. Bisa asisten. Iya. Iya. Baik, supaya ada gambaran, saya nih ya akan bacakan untuk isi bukunya. Jadi nanti yang akan dibahas ini. Nanti kita kan masih pendahuluan, ini juga pendahuluannya masih panjang. Ya, pendahuluannya masih panjang baru sampai poin C yang D. Kemudian setelah pendahuluan itu makhorijul huruf. Ya, tempat keluarnya huruf. Banyak kemudian lagi alisan, al-haki. Kemudian sifatul huruf. Sifat huruf. Ya, ada hamas segala macam. Poin berikutnya harokat. Iya, harokat itu ada 3 ya. Ya. Tanda baca. Harokat, fathah, kasrah, dhamma adalah harokat. Ya. Kemudian tingkatan qalqalah. Nah, ini sudah gampang ya, sudah hafal. Tingkatan qalqalah. Yang berikutnya gunnah dan tingkatannya. Gunnah dan tingkatannya. Yang berikutnya hukum nun sukun dan tanwin. Dulu mah bilangnya kan nun mati atau nun paeh. Nun paeh. Nun paeh. Atau nun mati. Iya, nunnya kehilangan. Ya. Nun sukun ya, yang lebih tepat tuh nun sukun karena menghadapi sukun dan tanwin. Yang berikutnya hukum mim sukun. Mim sukun, bukan mim mati ya. Mim sukun. Yang selanjutnya pembagian idgham. Banyak nanti ya, bukan hanya idgham biguna dan idgham bilaguna, banyak lagi. Mutamasil lain, idgham mim ya macam. Ya. Selanjutnya lam ta'rif. Lam ta'rif, apa yang itulah. Lam ta'rif, kemudian lam jalalah. Lafaz jalalah, lafaz Allah ya, lafaz jalalah. Tafsir tarkib. Berikutnya hukum bacaan ro. Macam-macam juga ya, tafsir tarkib dan seterusnya. Ada ahkamul mad. Hukum mad. Jadi mad itu panjang. Ahkamul mad. Yang selanjutnya bacaan khusus atau gharib. Gharib asing ya. Bacaan khusus atau gharib. Ya. Ya. Yang terakhir al-waqaf wa al-ibtida. Yang masih ada lagi. Al-waqaf dan ibtida. Tempat berhenti dan tempat mulai. Waqaf ibtida. Berikutnya Rasam Usmani dalam penulisan Al-Quran. Ini sampai Rasam Usmani, udah ya, seperti itu. Itu ini dari isi buku dari Tajwiduna ya. Kalau saya bisa menulis, ditulis. Disalin. Itu diterbitkan tahun 1446 2024. Masih ada rencana gitu ya.
mau direkam dan dimasukin YouTube gitu ya. Pokoknya mudah-mudahan lah. Jadi dibacakan gitu ya. Iya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah lebih dari 15 menit. Boleh? Rosan. Abdul Rahman Masud.